Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 74 Praktikan Lab SIM 2022 atas nama saya sendiri Ilham Sultan Abdillah NPM 20032 dengan rekan saya Reza Kistosin NPM 20015. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul 3 Dreamweaver. Yang pertama pendahuluan atau latar belakang, kemudian tentang latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang menyimpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan mengambil keputusan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap perangkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya dengan cara yang memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan probabilitas dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada tentang rumusan masalah yang kami berikan, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver manajemen yang efektif dan efisien pada transaksi penjualan laptop. Adapun tujuan praktikum pada modul 3 ini yaitu untuk mengetahui data laptop yang tersedia di penjualan laptop Udegaskan. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan atau Dreamweaver dan pembuatan sistem informasi penjualan laptop Udegaskan. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dari pembuatan website menggunakan Dreamweaver terhadap sistem informasi penjualan laptop. Selanjutnya akan ke menuju bab 3, yaitu langkah-langkah pengerjaan. Sebuah penjualan laptop Udegaskan sedang membangun sistem database untuk data di sistem transaksinya, di mana proses penjualan laptop yang diproses menggunakan perangkat pintar, sedangkan mesin dijalankan oleh petugasnya tersendiri. Tentukan Dreamweaver pada sistem penjualan tersebut. Adapun langkah-langkah yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di XAMPP. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai dengan database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik menu privilege dan klik add user. Kemudian dalam add user, isi username dengan revisi penjualan laptop harus dipilih localhost, lalu cek global privilege dengan klik go. Ya, ada mungkin untuk rekan saya bisa mempraktekkan tentang pembuatan softwarenya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang software yang akan dijalankan. Bagaimana cara menjalankan di softwarenya. Pertama-tama kita buka aplikasinya atau softwarenya. Selanjutnya kita pilih new site. Kita ganti namanya sesuai dengan studi kasus kita. Terus kita pilih file yang akan dimasukkan. Kita bikin file baru. Kita beri nama sesuai studi kasus kita. Selanjutnya di dalam file itu kita buat file lagi. Selanjutnya kita masukkan file yang sudah kita bikin tadi. Selanjutnya kita ganti namanya lagi server.
Untuk webnya tadi kita ganti sesuai dengan web filenya. Terus kita pilih advance, server modelnya diganti PHP. Terus kita centang testing, kita pilih advance setting, kita masukkan filenya, save. Selanjutnya kita pilih database, kita masukkan connection name, kita ganti namanya koneksi, terus MySQL servernya kita beri nama localhost, username-nya penjualan laptop, kita masukkan password kita. Selanjutnya kita pilih penjualan laptop untuk database-nya. Nah, selanjutnya kita pilih biddings, tambah record desk, name-nya kita ganti. Selanjutnya pilih biddings lagi, kita ganti tabelnya penjual, untuk name-nya kita ganti penjual. Selanjutnya biddings lagi, kita ganti pembeli, name-nya kita ganti pembeli juga, dan tabelnya juga. Kita tambah lagi. Selanjutnya nota untuk tabelnya dan name-nya juga nota. Terus kita pilih server. Oh, ini jadi. Bentar. Selanjutnya kita pilih tabel tadi itu. Kita bikin tabelnya 5. Ke bawah 5, ke samping 2. Selanjutnya kita blok tabel, 3 tabel. Yang sebelah kanan, kita beri nama. Selanjutnya kita blok, kita pilih center. Selanjutnya kita beri nama lagi. Kita pilih alik, terus kita centerin lagi. Terus kita pilih style, kita pull. Terus kita masukin gambar kita. Selanjutnya kita pilih tabel, make font, kita ganti itu warnanya.
kita pilih file, kita save dahulu ya. Klik kiri, kita pilih make link, kita shift satu persatu untuk filenya. Selanjutnya kita ini beri nama. Kita centerin lagi. Kita ganti tulisannya ke italic. Kita pilih file, save as. Kita pilih insert form, terus insert insert lagi form text file. Kita masukkan username dan passwordnya. Ini buat tulisannya. Selanjutnya kita pilih file, kita save as lagi. Kita atur untuk username dan passwordnya. Terus kita save as lagi untuk file yang gagalnya tadi. Kita beri tabel lagi. Kita tambahkan tabel di dalam tabelnya.
Ini kita beri nama satu persatu ya. Kita save lagi untuk yang suksesnya. Ini kita masukkan satu persatu ya. Kita pilih insert, terus data objects, terus record insert from, insertion from. Kita ganti untuk koneksinya, koneksi tabelnya penjual. So after interestingnya go to data penjual. Selanjutnya kita masukkan data-data yang sudah kita bikin. Di sum PB-nya. Kita masukkan satu persatu ya. Selanjutnya kita pilih file, save as, kita masukkan namanya, input, jual.
Untuk isunya kita ganti yang recordersnya kita ganti penjual. Selanjutnya ini sudah kita cek ya. Nah, ini ketika gagal, ini ketika berhasil akan masuk seperti ini. Ya, kita beri tampilan akhir ketika data-datanya sudah masuk. Kita beri logout. Mungkin ini itu saja dari saya. Sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Adapun output dari program informasi penjualan laptop adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan indeks PHP-nya. Ini adalah home.php-nya. Ini adalah tampilan login.php. Ini adalah tampilan login sukses apabila username dan passwordnya cocok. Kemudian ini adalah tampilan gagal login PHP dengan bertuliskan maaf coba lagi. Kemudian ada tampilan input ID penjualan PHP. Kemudian ada tampilan data penjualan PHP. Kemudian ada tampilan input laptop.php. Ini adalah tampilan data laptop setelah diinputkan tadi. Ini adalah tampilan input pembeli. Ini adalah tampilan data pembeli. Ini adalah tampilan input kuota. Ini adalah tampilan kuota.php. Ini adalah tampilan logo.php. Selanjutnya adalah analisa output. Adapun output program dari Dreamweaver penjualan laptop adalah sebagai berikut. Analisa output halaman indeks berdasarkan output sistem informasi pemrograman di atas pada tampilan index.php yaitu gambar 4.1 berisi home, login, dan about. Selanjutnya kita skip saja ini.
karena ini sudah, lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, laptop yang tersedia di Udgaskan ini antara lain Lenovo, Dell, Apple, Acer, Samsung, dan sebagainya. Laptop yang disediakan juga bervariasi prosesornya, mulai dari Intel i1 hingga Intel i7, bahkan untuk ini juga memiliki Intel i3 generasi terakhir, yaitu i3 generasi 12. Yang kedua, Dreamweaver pada sistem informasi penjualan laptop Udgaskan memiliki kelebihan antara lain dalam pembuatan Dreamweaver mempunyai banyak tema dan template. Selain itu, Dreamweaver mudah dioperasikan karena interface disajikan dalam model visual tanpa kode HTML atau dalam kode HTML. Yang ketiga, Adobe Dreamweaver memiliki beberapa fungsi yang sangat fungsional. Salah satunya adalah terdiri dari berbagai macam tampilan antara lain Code View yang berfungsi untuk menampilkan skrip HTML saja, Design View yang berfungsi kode-kode HTML yang ditulis menjadi sebuah desain atau template yang nantinya akan ditampilkan di browser. Yang kemudian ada Split View yang berfungsi menggabungkan antara Code View dan Design View pada saat bersamaan. Jadi bisa melihat perubahan pada Anda mengubah HTML-nya. Kemudian ada saran. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk modul 3 yaitu yang pertama, sebaiknya pada modul ini diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya diberikan penjelasan lebih pada contoh laporan resmi. Yang ketiga, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan secara rinci. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.